Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita pezina telah mendapatkan ampunan. Dia berjalan melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di pinggir sumur. Anjing tersebut hampir saja mati kehausan. Melihat ini, wanita tersebut lalu melepas sepatunya, kemudian mengikatnya dengan penutup kepalanya. Kemudian ia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya itu, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Kita bisa mengambil manfaat dan hikmah dari cerita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang seorang pelacur atau pezina yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran usaha baiknya membantu seekor anjing dengan memberinya minum. Nah, ini luar biasa sekali. Kalau dari kacamata sosial, kita sama-sama tahu kalau seorang wanita sudah distatusi atau dikenal sebagai seorang pezina dan terbukti dia adalah seorang pelacur, maka secara kacamata sosial itu adalah seburuk-buruknya wanita. Tapi kita sebagai seorang yang memiliki iman dalam diri harus sangat berhati-hati dalam menghukumi orang, dalam memberi label orang atau memprasangkai orang lain. Karena bisa jadi bahkan dalam yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut, wanita yang jelas statusnya pelacur ternyata hanya karena sebab usaha sederhana ia menjadi pribadi yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kan tidak pernah tahu tentang apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh orang lain sepenuhnya. Mungkin saja secara kacamata sosial ada orang yang dikenal fasik, siang hari sukanya main wanita, malam harinya mabuk, ya. Tapi kita tidak pernah tahu di waktu ia sendiri apa yang ia kerjakan. Nah, kalau melihat begitu maha pengampunnya Allah, begitu luasnya ampunan Allah, saya kok khawatir ya. Jangan-jangan kalau kita nanti memprasangkai orang lain, walaupun secara kacamata sosial dia dikenal fasik, banyak berbuat maksiat, tapi kalau dia punya amalan yang mungkin kecil, tapi itu disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian lantaran amalan tersebut dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah kita yang menghukuminya bejat, menghukuminya fasik, menghukuminya neraka akan menjadi salah total? Nah, sehingga akan jauh lebih aman ketika kita menghindari menghukumi sahabat kita, orang lain, pemimpin kita, walaupun secara kasat mata mungkin ia dikenal fasik. Kalau kita mampu, maka nasihatkan kebaikan. Kalau tidak, hindari menjustifikasi, menghukumi. Karena kita tidak pernah tahu dengan alasan apa Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian meridhoi dia. Itu hikmah yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sebagai orang yang beriman jangan pernah menyepelekan kesalehan sosial, walaupun itu hanya sekecil atau seringan membuang duri di jalan, memberi makan burung, memberi minum binatang ternak yang kehausan. Kelihatannya sangat sepele, tapi itu adalah kesalehan sosial, di mana kita meringankan beban orang lain, di mana kita meringankan kesulitan makhluk lain. Nah, kesalehan sosial potensi pahalanya adalah sangat luar biasa. Kalau kita mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mengambilkan air minum, bukankah itu hal yang sangat sederhana? Bahkan kalau dibandingkan
dengan hewannya yang kita sama-sama kenal. Dalam agama Islam, binatang anjing adalah binatang yang sebaiknya kita hindari karena jelas najisnya, kemudian kehadirannya di rumah membuat malaikat enggan untuk memasuki rumah kita. Tapi kesalehan sosial, niat baik seseorang untuk meringankan beban dari anjing tersebut yang hampir mati kehausan, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitung upaya kesungguhan kita yang mau membantu, walaupun itu ringan, dengan balasan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kita sebagai orang yang beriman, hikmah yang kedua, jangan pernah sekali-kali menyepelekan kesalehan sosial, walaupun itu sesederhana membuang duri di jalan, membuang sampah pada tempatnya, kemudian membantu hewan atau binatang ternak yang membutuhkan makanan. Nah, itu hikmah yang sangat luar biasa, dua yang kita bisa ambil. Hikmah yang ketiga adalah dari peristiwa ini kita menjadi lebih paham, lebih tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu murah ampunannya, begitu murah maafnya kepada hambanya, sehingga di sini menjadikan kita jauh lebih optimis menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah, karena kita tahu bahwa dengan alasan-alasan yang sederhana saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan ampunan kepada wanita pelacur tersebut. Apalagi kalau kita mengupayakan dengan kesungguhan hati, ketika bersalah kita bertobat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengusahakan amalan-amalan soleh, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menjadi sangat optimis bahwa Allah kemudian akan menjadi mudah ridhonya kepada hambanya. Insya Allah ini harapan kita bersama, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.